Halo, selamat pagi anak-anak. Secara khusus kepada kelas 7. Apa kabar kalian? Semoga selama PJJ ini kalian diberi kesehatan, diberikan semangat untuk menjalani aktivitas. Baik. Jadi di sini untuk PJJ kali ini saya hanya akan menerangkan apa-apa materi yang sudah saya berikan di materi PJJ gitu ya. Jadi sifatnya ini adalah mengulang kembali karena menurut saya lebih baik untuk menjelaskannya secara langsung. Nah, sebelum saya mulai, jadi kalian siapkan PowerPoint saya yang sudah kalian download mungkin dari PPJ, ingat mall. Yang kedua adalah siapkan pastinya buku PS terpadu ya, buka bab 12 Kerajaan Islam. Nah, sebelum itu perlu saya infokan bagi anak-anak kelas 7 yang remet IPS, dan khusus nanti kan yang IPS itu ekonomi ada, sejarah ada. Apa yang perlu dipelajari? Materinya sama seperti yang ada di PTS, yaitu kerajaan Hindu-Buddha yang sudah saya jelaskan, ada 4 kerajaan, sampai pada uh, teori masuknya kerajaan Islam dan saluran penyebaran agama Islam. Nah, untuk kerajaan Hindu-Budanya yang masuk ke PTS kemarin ada saya sebutkan kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Singosari ya. Jadi 4 kerajaan itu di Hindu-Buddha akan masuk di materi remet PTS. Jadi bagi kalian yang tidak melihat video ini, kalian mungkin tidak bisa. Jadi pastikan kalian lihat video ini. Nah, mengenai waktunya, nanti saya akan share di kelas masing-masing melalui WK ya. Jadi kalian bisa tahu kapan remet PTS. Oh ya, remet PTS sudah ya, 4 Mei. Jadi persiapkan dengan matang. Nah, yang kedua, setelah saya menjelaskan ini di PJJ ini, minggu depannya saya rencanakan kita akan mengadakan ulangan harian yang kedua untuk sejarah, karena ulangan harian pertama yang kemarin tentang kerajaan Hindu-Buddha. Nah, yang kedua adalah mengenai kerajaan Islam. Nah, jadi di sini saya cukup menjelaskan apa-apa saja yang kira-kira masuk ke dalam soal. Nah, karena kerajaan Islam itu ada 11, jadi kalau saya suruh kalian hafal semuanya, sama seperti kerajaan Hindu-Buddha, jadi nanti saya akan tentukan saja kerajaan mana yang harus benar-benar kalian kuasai, peninggalan-peninggalan kerajaan mana. Di sini saya akan menjelaskannya, gitu ya. Mengenai waktu kapan ulangan harian sejarah yang keduanya, nanti sama saya akan koordinasikan dengan WK, kemudian WK akan membuat ke grup kelas kalian masing-masing. Jadi pastikan kalian melihat video ini, jadi kalian bisa tahu mana materi yang harus kalian hafalkan untuk ulangan sejarah. Baik, saya mulai ya. Kerajaan-kerajaan Islam bercorak Islam di Indonesia. Nah, di video saya yang di YouTube saya sudah jelaskan soal Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh gitu ya. Kesultanan harusnya Samudra Pasai ya. Pertama Perlak sudah, Samudra Pasai, sekarang Malaka. Nah, materi yang masuk nanti di ulangan kita itu ada dari mulai Kesultanan Samudra Pasai ya. Kenapa saya tidak buat di sini? Karena di YouTube saya sudah saya jelaskan soal Samudra Pasai.
Jadi kalian bisa cek lagi video YouTube-nya untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, saya jelaskan sedikit saja ya. Atau sama-sama silakan lihat buku kalian. Samudra Pasai itu halaman 305 ya. Nah, Samudra Pasai mungkin kalian sudah banyak mengenalnya. Samudra Pasai itu jelas letaknya di kota Aceh sekarang. Nah, Samudra Pasai itu dulunya bernama Samudra. Jadi sebuah samudra dengan raja pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh. Nah, Sultan Malik Al-Saleh ini adalah salah satu sultan dari kerajaan Samudra Pasai yang membuat kejayaan di Samudra Pasai. Jadi dalam perkembangannya Samudra Pasai itu memperoleh kemajuan yang sangat pesat dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah karena pada saat Samudra Pasai berkuasa, kekuasaan Sriwijaya itu mulai melemah. Nah, kenapa hubungannya dengan Sriwijaya? Karena seperti yang kalian ketahui, Sriwijaya itu adalah pusat dari perdagangan gitu ya. Jadi Samudra Pasai mulai menggantikan itu nanti di kerajaan Islam. Nah, yang kedua adalah Samudra Pasai ternyata terletak di tepi Sungai Malaka sehingga menjadi tempat persinggahan para pedagang-pedagang internasional dari mulai India sampai Tiongkok. Nah, jadi dia nanti mulai menggantikan peran Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan Hindu muda yang maritim dan memegang kekuasaan perdagangan. Nah, Sultan Malik Al-Saleh ini dalam ceritanya adalah nanti digantikan oleh beberapa anaknya. Nanti silakan cek saja di bukumu gitu ya. Oke, Sultan Malik Saleh nanti digantikan oleh para anaknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kerajaan Samudra Pasai bisa jatuh atau mundur? Karena menurut ceritanya adalah, itu juga sudah ada di buku kalian. Jadi ceritanya adalah Samudra Pasai ini nanti akan diperebutkan kekuasaannya oleh para bangsawan. Sehingga terjadi perpecahan di antara kaum bangsawan di Samudra Pasai. Selain itu, pada tahun 1350 akhirnya Majapahit mengakui kekuasaan Majapahit yang seperti yang kalian ketahui Majapahit ingin menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan yang disebut dia dengan Nusantara. Nah, ini materi kerajaan Samudra Pasai yang kemungkinan akan masuk. Nah, lebih detailnya silakan baca di bukumu. Yang saya mau menjelaskan kedua adalah Kesultanan Malaka. Malaka adalah sebuah kampung yang dihuni para nelayan. Pendiri kampung itu adalah bernama para Meswara. Oleh karena hubungan dagang antara Samudra Pasai. Oke ya. Nah, raja pertama dari Kesultanan Malaka adalah para Meswara atau lebih dikenal dengan Sultan Iskandar. Lalu digantikan nanti oleh Sultan Muhammad Syah. Lalu mengalami puncak kejayaan bersama Sultan Mansur Syah. Nah, pada masa pemerintahannya terkenal tokoh Laksamana Hang Tua yang menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Sehingga kekuasaan Malaka meliputi seluruh semenanjung Malaka, Sumatera Tengah, Siak, Indragiri, daerah Kampar, dan Kepulauan Riau. Malaka kemudian menjadi kota metropolitan dan tempat berbaurnya bangsa dengan kebudayaan yang beragam. Hingga kalau tadi Samudra Pasai jatuh karena perebutan kekuasaan antara bangsawan dan dia mengakui kekuasaan Majapahit, kalau Kesultanan Malaka jatuh karena akhirnya karena lambatlah setelah Sultan Mansur Syah berhenti digantikan oleh penerusnya, kejayaan Kesultanan Malaka ini mulai lemah. Hingga akhirnya pada tahun 1511 Kesultanan Malaka jatuh pada Portugis. Oke. Yang ketiga, Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh itu berbeda dengan Samudra Pasai walau letaknya hampir-hampir mirip di situ gitu ya. Jadi jangan dianggap sama.
Kesultanan Aceh itu awalnya adalah kerajaan Aceh yang berada di bawah pengaruh kerajaan Pedir atau Pidi. Nanti bisa dicek itu ya, kerajaan Pidi. Aceh berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Ali Mukhayat Shah yang mengusir saudagar Portugis dari Samudra Pasai. Setelah Portugis menguasai Malaka, Aceh semakin ramai karena pedagang-pedagang Islam meninggalkan Malaka dan pergi ke Aceh. Nah, jadi ceritanya itu begini. Seperti yang kalian ingat tadi, saya jelaskan waktu Kesultanan Malaka itu menjadi kota metropolitan karena di situ singgah banyak-banyak orang dari mulai bangsa asing bahkan dari Sumatera dan lain-lain. Nah, setelah Malaka tahun 1511 dikuasai oleh Portugis, Aceh punya peluang besar untuk menggantikan Malaka sebagai pusat jalurnya perdagangan. Nah, jadi Kesultanan Aceh mengambil kesempatan itu dan para pedagang mulai meninggalkan Malaka dan pergi ke Aceh. Nah, silsilah pemimpin Kesultanan Aceh dimulai dari Sultan Ali Mukhayat Shah, kemudian Sultan Ali berhasil membawa kerajaan Aceh lepas dari kerajaan Pidi, yang dia digantikan oleh Salahuddin. Apa yang dilakukan Salahuddin? Nah, ternyata Salahuddin ini bersikap lebih lunak kepada bangsa Portugis. Selanjutnya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Apa yang dia lakukan? Ia mengadakan kerjasama dengan Istanbul, kerajaan Istanbul atau Turki sekarang, untuk membeli meriam. Kalau nggak tahu meriam yang suaranya biasa kalau takbiran gitu ya, mendatangkan para ulama dari India dan Persia dan mengirim para ulama ke daerah pedalaman Aceh, Sumatera. Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda adalah salah satu sultan yang ternyata memiliki kepemimpinan yang sangat bagus sehingga akhirnya dia Kesultanan Aceh ini mencapai puncak kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, pada masa Sultan Iskandar Muda lah Masjid Baitur Rahman di Aceh dibangun, kemudian menghasilkan namanya adat mahkota alam. Apa adat mahkota alam itu? Adat mahkota alam itu adalah semacam sistem peraturan perundang-undangan pada masa Kesultanan Aceh. Kemudian dia taat akan hukum. Buktinya apa? Dia sampai bukan membunuh ya, tapi menghukum karena adiknya itu berzina, ya, Murah Pupok namanya. Muncul ahli sastra, mendatangkan beberapa ahli sains. Semua yang dia lakukan itu adalah tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa, memperkokoh persatuan umat demi terciptanya demokrasi. Jadi diingat ya apa yang dilakukan. Oke, baik, kita lanjut ya anak-anak. Jadi materi yang akan ada di ulangan tentang kerajaan Islam itu adalah tadi mulai dari Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Malaka, Sultan Aceh, yang keempat adalah Sultanan Demak. Nah, semula Demak ini bernama sebuah daerah yang bernama Bintoro, kemudian berganti nama setelah menjadi sebuah kerajaan, diganti menjadi Kerajaan Kesultanan. Nah, ini dia ya, di PowerPoint saya sudah bawa. Dan Kesultanan Demak ini adalah kerajaan Islam tertua di Jawa. Kalau ada pertanyaan kerajaan Islam pertama di Indonesia, itu jelas Kerajaan Perlak gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa, adalah Kesultanan Demak. Raja pertamanya adalah Raden Fata. Ia adalah putra Raja Majapahit dari istri Tiongkok. Nanti Raja Majapahit ini punya istri dari Tiongkok. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Raden Fata dibantu oleh para wali songo. Saya sudah jelaskan wali songo itu apa. 9 wali atau 9 sunan. Ada Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan lain-lain ya. Cek lagi PowerPoint saya. Raden Fata adalah salah satu murid dari Sunan Kudus yang sangat cerdas. Nah, setelah Raden Fata memerintah di Kesultanan Demak, ia digantikan oleh Pati Unus, mendapat panggilan Pangeran Seberang Lor karena melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka yang letaknya di utara atau Lor. Jadi Lor itu utara.
Pulau Jawa. Raja ketiganya ialah Sultan Trenggana atau saudara Pati Unus. Pada masa ini Demak mengalami kejayaan dan memperluas kekuasaannya ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, ia bernama Fathahila. Ia berhasil menyerang Portugis dan serangan tersebut berhasil. Gitu ya. Beberapa peninggalan kerajaan Demak antara lain adalah Salokantara. Jadi kalau kalian pernah ingat Salokantara ini pernah ada di Games Watcher saya, gitu ya. Cari kata saya, gitu ya. Apa Salokantara ini? Kira-kira Salokantara ini adalah kitab, gitu ya. Kitab yang isinya aturan atau undang-undang peraturan dalam bidang hukum. Tadi kalau di Kesultanan Aceh itu namanya adat mahkota alam. Jadi kalau di Kesultanan Demak namanya adat mahkota alam. Yang kedua adalah gelar pengulu. Jadi mungkin kalian sering dengar kata-kata pengulu. Apa sih pengulu itu? Ternyata pengulu itu adalah kepala. Gelar ini dipakai oleh seorang imam di Masjid Demak dan terkait dengan orang yang terpenting di sana. Jadi orang yang penting di Masjid Demak. Nah, buat teman-teman atau anak-anak yang buat peninggalan kerajaan Islam itu Masjid Agung Demak, nah imam mereka itu dipanggil dengan gelar pengulu, gitu ya. Yang ketiga, peranan penting Masjid Demak sebagai pusat peribadatan kerajaan Islam pertama di Jawa, tempat berkumpulnya para wali songo. Jadi ternyata Kesultanan Demak ini yang menghasilkan Masjid Agung Demak itu adalah tempat berkumpulnya para wali songo dan tempat mulai disebarkannya ajaran Islam di Pulau Jawa. Yang keempat adalah munculnya kesenian seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang mecapat, dan pembuatan keris. Yang kelima adalah beberapa peninggalan kerajaan Demak yang masih ada sampai sekarang adalah perkembangan sastra Jawa yang berpusat di bandar-bandar di pantai utara dan pantai timur Jawa mulai mendapatkan sentuhan budaya Islam. Nah, jadi itu ya Kesultanan Demak. Selanjutnya adalah saya mau menjelaskan Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, sambil saya mungkin menjelaskan seperti ini, kalian bisa lihat buku kalian dan cocokkan siapa tahu saya ada kesalahan gitu kan. Nah, Kesultanan Ternate dan Tidore. Jadi, sebelum Portugis datang tiba di Ternate dan Tidore, jadi ternyata Ternate dan Tidore ini adalah dua kerajaan Islam yang berbeda. Jadi masing-masing punya kerajaan Ternate, punya kerajaan Tidore. Nah, kedatangan Portugis di Ternate itu disambut baik oleh rakyatnya di sana dan dijadikan kawan untuk melawan Tidore. Jadi ceritanya begini. Nah, Portugis itu disambut oleh Ternate kira-kira untuk melawan kekuasaan Ternate. Tidore. Jadi Tidore temannya siapa? Dia mendapat dukungan dari Spanyol. Jadi kira-kira Portugis ex Ternate melawan Tidore ex Spanyol. Kira-kira begitu. Nah, setelah terjadi peperangan itu, Portugis berhasil menguasai Tunggal Maluku. Jadi kayak kalian tahu Ternate dan Tidore itu adalah di Maluku gitu ya. Portugis mulai menyebarkan agama Katolik dan mendapat perlawanan dari Sultan Hairun. Namun ia dibunuh dan Ternate marah dan perlawanannya diteruskan dipimpin oleh Sultan Baabula putranya. Jadi bisa dicek ya. Nah, Ternate dan Tidore yang selama ini bermusuhan akhirnya bersatu menghadapi Portugis dan Portugis menyerah tahun 1575. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena Portugis menguasai Maluku Tunggal, jadi penyebaran agama Katolik dimulai. Nah, Sultan Hairun yang dari Ternate itu nggak suka karena basic mereka adalah Islam. Lalu mereka akhirnya Ternate dan Tidore karena akibat pembunuhan itu bersatu untuk menghancurkan Portugis dan mengusir Portugis dari daerah mereka. Akhirnya Portugis menyerah tahun 1575. Kemenangan itu merupakan kemenangan pertama putra-putra Nusantara atas kekuatan Barat. Jadi bayangkan ya, jadi harus kalian ingat. Jadi satu-satunya, jadi kalau kalian baca dari Kesultanan Samudra Pasai, Malaka, Aceh,
Satu-satunya kesultanan yang berhasil mengusir kekuatan barat atau mengalahkan kekuatan barat itu adalah Kesultanan Ternate dan Tidore. Di bawah pimpinan Sultan Ba'abulala, Ternate mencapai puncak kejayaannya. Kekuasaannya meluas sampai Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall bagian timur dari Filipina, hingga NT Nusa Tenggara bagian selatan. Nah, Sultan Ba'abula karena kemampuannya menguasai berbagai daerah itu dia disebut sebagai penguasa 72 pulau. Jadi ingat ya, Sultan Ba'abula penguasa 72 pulau. Setelah ia wafat, Ternate dan Tidore melemah. Portugis bersama Spanyol mencoba merebut kembali Maluku. Sultan berikutnya mencoba melawan dengan meminta bantuan Belanda. Hingga akhirnya Belanda berhasil menguasai Ternate tahun 1603. Sejak itu, kekuasaan Sultan dibatasi hingga menjadi simbol belaka. Jadi meminta bantuan terhadap Belanda adalah salah satu kesalahan dari Sultan setelah Ba'abula, karena justru Belanda kemudian memainkan peran untuk mengambil alih kekuasaan Kesultanan Ternate dan Tidore, sehingga sejak 1603 Kesultanan Ternate Tidore itu hanya sebuah simbol belaka. Yang punya kekuatan dan kekuasaan di situ adalah Belanda. Nah, anak-anak, saya kira itu dulu penjelasan saya cukup mengenai materi yang akan saya ulangkan. Jadi jika ada pertanyaan mengenai kerajaan Islam, silakan hubungi saya langsung, DM dan lain gitu ya. Tapi tulis nama lah ya, soalnya nggak kenal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Islam. Nah, peninggalan-peninggalan kerajaan Islam itu sama, tidak semua harus untuk ulangan yang ini ya. Ada musiknya lagi. Peninggalan kerajaan Islam itu dibagi atas 5. Yang pertama adalah seni bangunan, seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, tradisi, upacara. Nah, seni bangunan ada masjid, ada keraton. Nah, masjid seperti yang kalian ketahui merupakan tempat ibadah lah ya, ibadah umat Islam. Bangunannya itu berukuran besar dan biasa digunakan untuk melaksanakan ibadah bagi umat Islam. Tempat ibadah yang kecil disebut musola. Nah, jadi kalau ibadah yang kecil itu biasa kalian lihat misalnya di kantor, di sekolah-sekolah itu biasanya ada musola kecilnya gitu ya. Nah, ciri-ciri masjid yang pertama adalah atap masjid. Nah, lihat kalau atapnya ya, ini adalah salah satu contoh masjid ya. Bersusun atau tumpeng gitu ya. Tumpeng, semakin ke atas dia semakin kecil dan paling atas itu biasanya berbentuk limas. Jumlah susunannya biasanya ganjil. 3, 5 gitu ya, karena kalau menurut ajaran Islam itu ganjil itu bagus gitu ya. Menara di sisi kiri atau kanan masjid sebagai bangunan tambahan yang memberi keindahan, biasanya untuk melakukan azan atau sarana untuk sholat. Yang ketiga adalah masjid peninggalan kerajaan Islam biasanya didirikan di tengah-tengah kota atau sedapat mungkin dekat dengan istana. Nah, seni bangunan yang kedua peninggalan kerajaan Islam adalah keraton atau istana. Keraton itu adalah pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal raja dan ratu, raja dan keluarganya gitu ya. Biasanya di depan keraton terdapat alun-alun yang di bagian tengahnya ditanami pohon beringin sebagai lambang perlindungan raja terhadap rakyatnya. Kalau kalian pernah ke Jogja nih, kalau lihat keraton Jogja, kan ada tuh 2 beringin kembar yang mitosnya kalau kita lewatin dengan tutup mata, kita keinginan kita akan terkabul. Nah, kira-kira alun-alun itu begitu, alun-alun keraton kalau kamu pernah ke Jogja. Nah, apa fungsi alun-alun itu? Setidaknya fungsinya ada 3. Yang pertama adalah tempat pertemuan raja dengan rakyatnya dalam upacara-upacara tertentu. Yang kedua adalah tempat latihan perang bagi para prajurit kerajaan. 3, tempat hiburan, pesta atau perayaan-perayaan tertentu. Pada umumnya keraton-keraton tersebut letaknya menghadap utara. Seni rupa itu ada kaligrafi, ada batu nisan. Kaligrafi itu semacam lukisan gitu ya, lukisan seni lukis indah dari Islam, ada batu nisan.
Nah, perkembangan sastra yang paling mencolok, saya pindahin dulu kameranya. Soalnya nggak kelihatan saya. Nah, ada suluk, ada syair, ada hikayat, ada babat, nanti dibaca saja apa pengertiannya. Nah, fungsi karya Islam itu apa sih? Yang pertama menambah keyakinan, memberi pelajaran, memberikan harapan, memberikan hiburan. Jadi ada 4 fungsi dari adanya karya Islam. Menambah keyakinan, memberi pelajaran, memberikan harapan, memberi hiburan. Beberapa macam karya sastra ada suluk, ada syair, ada hikayat, ada babat. Nanti dicek ya, dibaca ya apa itu. Oke. Kemudian seni pertunjukan ada seni gamelan, ada seni tari. Seni tari itu dibagi lagi ada sedati, ada debus sedati itu seperti tarian Aceh itu yang tarian yang cepet banget itu ya. Kalau debus yang itu jenis tarian yang memasukkan benda-benda tajam ke badannya. Kalau kalian pernah lihat orang main debus, kadang botol kaca bisa dia taruh ke tubuhnya, itu enggak tembus, itu debus. Nah, oke, selanjutnya adalah tradisi upacara. Ciri khas masyarakat Nusantara mengolah budaya baru dan menghasilkan budaya baru. Termasuk juga dengan tradisi upacara yang sudah sejak lama yaitu dinamisme dan anisme yang bertahan pada masa Hindu-Buddha. Pada masa Islam ada beberapa yang masih bertahan, diantaranya tradisi upacara kematian. Jadi walaupun animisme dan dinamisme sudah ditinggalkan oleh setelah masuknya Hindu-Buddha dan kerajaan Islam, tetapi upacara yang masih ada yang kira-kira sama masih dengan yang dulu itu adalah upacara kematian. Nah, anak-anak, sekian penjelasan saya mengenai peninggalan kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi seperti yang saya ulangi, bagi yang remedial, materi sejarah PTS-nya itu sama dengan materi yang kemarin. Sudah saya jelaskan di awal, jadi silakan cek lagi, ingat lagi. Kemudian kita akan mengadakan ulangan setelah PJJ ini gitu ya, setelah PJJ video ini. Jadi kalian silahkan baca, tidak semua kerajaan gak usah ngeluh protes bla bla bla. Saya sudah tentukan mana kerajaan dan peninggalannya dihafal gitu ya. Oke, stay safe pokoknya untuk kalian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Bu Oksari. Kita ketemu di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik. Semangat!